ada di sebuah webinar yang memang sengaja disiapkan oleh panitia Natal 2021 dengan tujuan dan sebuah keinginan bersama panitia bahwa kita boleh bersama-sama memahami hal apa saja yang patut kita pahami bersama supaya ketika kita mengikuti seluruh rangkaian Advent dan Natal 2021, kita boleh mengikutinya dengan penuh pemaknaan, dan itu menjadi sesuatu hal yang baik juga dalam sebuah pertumbuhan iman kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga pada hari ini kita ada di webinar yang sudah berapa kali disebutkan judulnya, tapi izinkan saya kembali membacakan judulnya, yaitu pernyataan diri Allah di tengah kerapuhan dunia. Pesan teologis janji Allah dalam kitab Yohanes 1. Kitab Yohanes 1 akan menjadi khotbah pada waktu Natal. Dan ini sudah mulai dibukakan kepada kita apa yang penting di dalamnya dan bagaimana kita memahami bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, kami pun panitia sangat yakin nih bahwa ketika mulai diwartakan, mulai lewat ibadah online atau warta dibelaskan kepada wilayah-wilayah di WA grup yang ada, dan ketika Bapak Ibu membaca tema webinar ini, kami berasumsi mungkin saja atau pastilah ya Bapak Ibu mempunyai harapan. Apa sih harapan Bapak Ibu ketika mengikuti webinar ini? Harapan awal gitu ya. Harapan awal ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Nah, mungkin saja harapan awal itu yang menggoda Bapak Ibu, yang mendorong Bapak Ibu untuk ikut webinar, saking pengen tahu hal apa dan harapan apa yang mengemuka dalam diri Bapak Ibu sehingga mengikutinya, dan akhirnya nanti kita akan bersama-sama masuk ke dalam sebuah penjelasan. Sehingga untuk mengawali webinar dalam penjelasan Pak Pendeta Simon Ramadi, kami panitia menyiapkan sebuah pola untuk mengetahui apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ketika mengikuti webinar ini. Bisa satu kata, bisa dua kata, ya maksimal 5 kata lah ya. Apa sih yang menjadi harapan Bapak Ibu ketika mengikuti webinar pada saat ini? Dan hal ini akan dipandu oleh Bu Mayar kembali. Mohon bantuannya Bu Mayar, silakan. Terima kasih Bu Pendeta Marvan. Bapak dan Ibu, saya minta bantuannya untuk bisa ke browser atau Google Chrome atau apa saja yang bisa masuk ke internet, lalu ketik www.menti.com. Ada di layar bagian atas, www.menti.com. Kalau sudah masuk, ada kode yang diminta, bisa ketikkan kode 84550462. Ada di bagian atas layar juga. Lalu akan muncul pertanyaan, cukup satu pertanyaan saja. Minta tolong dijawab apa yang Anda harapkan dari webinar hari ini. Di chat ada yang bantu, bisa klik juga dari chat, nggak apa-apa. www.menti.com. Oke, boleh dituliskan satu kata, dua kata, tiga kata. Apa sih yang Bapak dan Ibu harapkan dari webinar hari ini? Apa yang Opa dan Oma harapkan untuk hadir dalam webinar hari ini? Oke, sudah ada dua jawaban yang masuk. Pencerahan, lalu kemudian memahami mengenai kerapuhan. Kami menunggu jawaban-jawaban lainnya. Bapak dan Ibu dan teman-teman panitia juga boleh, karena kan kita juga peserta hari ini. Wah, sudah semakin banyak. Ada pemahaman, fellowship, penguatan, memperdalam pengenalan saya akan Allah. Ada hal baru yang didapat melalui narasumber Pak Simon PhD. Ada juga yang mengisi melalui chat, tidak apa-apa, motivasi.
Oke, pencerahan atas kerapuhan dan sikap Tuhan. Menjalani masa kerapuhan ini dengan iman. Tetap kuat dan semangat saat rapuh, luar biasa. Oke, kami masih tunggu, ada lagi? Oke, ada juga di chat. Kami berharap ada tips yang handal untuk mencegah dan perbaikan kerapuhan iman. Wah, luar biasa. Memahami tentang pesan Tuhan di masa kerapuhan ini. Pencerahan, pertumbuhan iman, tegar. Wow. Ada lagi, kita masih tunggu. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan, berserah dalam pimpinan otoritas Tuhan. Dipulihkan. Wow, luar biasa. Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Ada 17 yang sudah menjawab melalui menti.com. Menopang yang rapuh juga ada melalui chat. Boleh Bapak dan Ibu yang tidak bisa masuk menti bisa masuk ke chat. Pemahaman menghadapi kerapuhan dengan iman dan dapat mendorong iman tetap bertumbuh di dalam pergumulan dan dipulihkan Tuhan. Amin. Ada 19. Ada pertumbuhan iman, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, berserah dalam pimpinan otoritas Tuhan, dan dipulihkan. Beragam Ibu Marvan, silakan. Baik, terima kasih Bu Maya dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya Bapak Ibu, ketika mengikuti webinar ini ada sebuah harapan yang hendak dicapai, dan harapan itu membuat Bapak Ibu bersemangat. Ya, puji Tuhan. Luar biasa bahwa memahami lebih dari apa yang selama ini dipahami, teredukasi dengan baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, kata kerapuhan itulah yang diusung oleh panitia Natal di tema Natal tahun 2021. Lalu juga kerapuhan menjadi perenungan kita sepanjang minggu-minggu Advent. Nah, kata kerapuhan ini mungkin belum terlalu banyak kita bicarakan sebagai jemaat GKI Serpong, atau belum banyak kita diskusikannya bersama-sama. Dan kerapuhan, sebuah tulisan mengatakan kerapuhan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Tetapi kerapuhan itu semakin terasa, semakin kita rasakan, semakin itu menjadi konsumsi setiap hari ketika kita masuk ke masa pandemi COVID-19 atau ada di masa pandemi. Itu semakin menjadi konsumsi kita hari demi hari, semakin kita lihat kerapuhan yang sungguh luar biasa. Kerapuhan juga merupakan kondisi yang tidak bisa dielakkan, ya, karena kita terus berelasi di dalam kehidupan kita, dan juga kita sangat-sangat ada di kondisi prekariat, kondisi di mana kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di depan kehidupan kita. Nah, di dalam kita lebih ingin memahami kerapuhan, apa itu kerapuhan, apakah dia bersifat tetap, apakah dia menjadi sesuatu yang perlu untuk diubah, ya, untuk diubah, atau justru diterima dan dirayakan, bahkan direngkuh kerapuhan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sehingga kita ingin mengglobalkan lagi kerapuhan dunia, ya, sehingga kalau kita lihat tema kita adalah penyataan diri Allah di tengah kerapuhan dunia. Dunia ya termasuk kita di dalamnya, dalam kondisi keadaan kita masing-masing gitu ya. Kerapuhan dunia, dari mana asalnya, kemudian kemana arah tujuannya, lalu kerapuhan itu dilihat dari teks-teks Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lalu secara khusus juga kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes menyatakan itu kepada setiap kita, lalu bagaimana implikasinya untuk kehidupan kita pada masa kini. Apakah kita akan menjadi orang yang hanya menerima kerapuhan kita dengan tanpa berbuat apa-apa? Apakah kita harus berkreasi, ya,
di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kerapuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pemahaman-pemahaman yang demikian, saya yakin Pak Pendeta Simon Ramadi akan lebih lagi mengedukasi kita, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penyataan diri Allah di tengah kerapuhan dunia, ya, kerapuhan dunia, dan pesan-pesan teologis yang boleh kita pahami bersama, sehingga itu menjadi suatu modal dalam kita memasuki minggu Advent dan Natal, dan dalam juga kita bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan saja. Untuk itu saya persilakan Pak Pendeta Simon Ramadi untuk boleh memaparkan hal-hal yang akan disampaikan kepada kami pada webinar pada saat ini, dan waktu yang akan saya berikan karena nanti setelah Bapak memaparkan ada juga diskusi, ya. Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat hal-hal apa saja yang akan Bapak Ibu tanyakan sepanjang Pak Simon Ramadi akan menjelaskan. Nanti setelah selesai Pak Simon menjelaskan, Pendeta Simon Ramadi menjelaskan selama kurang lebih 40 menit, ya. Kemudian nanti kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Pendeta Marvan dan juga oleh rekan-rekan panitia yang dipimpin oleh Pak Freddy Halatu. Ya, saya senang sekali bisa berada bersama dengan Bapak Ibu semua dari GKI Serpong saat ini. Nah, saat ini kita akan belajar bersama mengenai kerapuhan. Ya, kerapuhan itu akan kita lihat sebagai tempat di mana Allah menyatakan diri kepada kita. Ini adalah warta yang sangat khas Kristiani. Tampaknya mungkin hanya agama Kristen. Mungkin ya, saya yakin agama-agama lain punya misteri iman mereka juga. Tapi di dalam kekristenan ini khas sekali bahwa kerapuhan manusiawi itu bukanlah alasan bagi Allah untuk meninggalkan kita. Justru karena kita rapuh, karena kita malang, karena kita menderita, karena kita dikenai luka, maka Allah menaruh belas kasihan yang tak terbatas kepada kita. Itu poin penting dari pokok perbincangan kita kali ini. Nah, sekarang kita akan coba mendalaminya step by step, selangkah demi selangkah, satu persatu. Bahan lengkap sudah saya siapkan dan sudah didistribusikan secara digital, gitu ya, baik makalah maupun pokok-pokok penting yang perlu digarisbawahi di dalam bentuk PowerPoint, begitu. Nah, saat ini saya akan mencoba bicara dengan cara melangkah step by step, mulai dari apa yang sudah disiapkan lewat naskah, tapi kemudian saya akan meloncat ke sana kemari supaya waktu yang ada, yang hanya 40 menit itu dapat dikerjakan dengan baik, dan poin-poin perbincangan dapat dicerna dengan mudah. Saya berharap demikian. Saya akan mulai dengan memanfaatkan apa yang sudah disiapkan, gitu ya, yaitu begini, 1, 2, oke. Ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya share. Mari kita cek dulu apa yang terjadi. Terlalu lebar, Pak. Terlalu lebar. Ya. Oh ya, baik, saya akan ulang. Share screen. Kita coba. Ya, kalau begini. Oke, Pak. Oke. Sudah jelas ya. Baik.
Baik, kita akan mulai. Topik yang dimintakan oleh panitia untuk saya bahas itu adalah soal kitab Yohanes pasal 1. Ini adalah kitab Injil Yohanes. Nah, Injil ini indah. Ya, nanti akan kita baca. Injil ini indah, isinya sangat dalam dan sangat kompleks. Apa maksudnya sangat dalam dan sangat kompleks? Sangat dalam artinya itu kaya dengan simbol, dan ketika simbol-simbol itu mau dibahas akan membuat kita membahas banyak hal, gitu ya. Nah, saya mencoba untuk membicarakan ini sesederhana mungkin. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita berkenalan dengan naskahnya, ya, kitab Yohanes 1 ini, untuk mendekati isu kerapuhan itu. Ya. Saya sudah menyiapkan naskahnya, itu kira-kira begini. Tidak ada salahnya kalau saya baca, ini kitab suci, setiap kali kita membacanya kita dapat berkat. Kira-kira begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia, firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam firman itu, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ini adalah bagian pertama dari bacaan penting kita. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa dalam diri Allah itu ada firman. Firman itu menyatu dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Rupanya cara berpikirnya begini, Allah menciptakan alam semesta dan isinya itu dengan cara berfirman. Di dalam kitab Kejadian ada lukisan itu. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadi terang. Allah berfirman, ini itu, maka jadilah ini itu, termasuk jadi manusia. Kira-kira begitu. Jadi Rasul Yohanes menggarisbawahi ulang ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah, firman ini kalau begitu kedudukannya di mana, gitu ya? Apakah firman ini adalah ciptaan Allah, gitu ya? Nah, ini problemnya. Mari saya akan memperlihatkan diri saya dulu. Kalau saya bicara begini, Simon punya mata, gitu ya. Maka matanya Simon ini bukan Simon, gitu ya. Kalau mata saya dicopot, ya itu matanya Simon, tapi itu bukan Simon. Lalu di mana Simon? Tanda tanya, gitu ya. Misalkan ada Simon berkata-kata, dia bicara. Saya mengeluarkan kata-kata, maka yang terjadi adalah kata-katanya Simon itu bukan Simon. Lalu Simonnya di mana? Tanda tanya. Ya. Cek lebih jauh, misalkan ini kepala saya ya dibongkar gitu ya, ada otaknya. Otaknya dicabut, gitu ya. Saya kolaps gitu ya. Lalu ini otaknya Simon. Oke. Lalu Simonnya di mana? Tanda tanya. Begitu juga kalau bagian-bagian lain dibongkar. Ada jantungnya, ada livernya, jabatan kependetaan saya dibongkar, bisa macam-macam, itu bisa pecah-pecah begitu ya. Dan orang akan mencari, ini bagian-bagiannya Simon. Simonnya di mana? Tanda tanya. Gitu ya. Karena bagiannya Simon itu bukan Simon. Itu cara berpikir kalau itu dikenakan untuk manusia.
kata-katanya Simon bukan Simon. Nah, Rasul Yohanes mencermati hal ini, dan kemudian dia memperlihatkan sebuah pokok warta yang sangat penting untuk menunjukkan Allah beda dengan manusia. Bedanya di mana? Allah itu tak terhingga, sehingga semua bagiannya Allah itu Allah. Beda dengan Simon yang terbatas. Begitu dibelah, dipecah, bagiannya Simon bukan Simon. Tapi kalau Allah, bagiannya Allah itu Allah. Dalam hal bacaan kita, firman Allah yang keluar dari diri Allah, firman itu menciptakan alam semesta, firman itu adalah Allah. Sampai di situ poinnya, moga-moga cukup jelas. Dan itu poin penting untuk memahami cara pikir Rasul Yohanes dalam mengolah kerapuhan kita. Ya. Saya lanjutkan bacaan kita. Tadi kita sudah bicara soal ini. Jadi firman ini dahsyat, ya, dia ada di dalam diri Allah menciptakan kita semua. Nah, kemudian setelah menceritakan bagian dahsyat, Rasul Yohanes juga mencatat bagian yang sifatnya manusiawi, ya. Ini dia menceritakan bahwa ada orang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes yang mana? Ini Yohanes Pembaptis. Ya. Ia datang untuk menjadi saksi, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang firman itu, terang. Supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Yohanes itu bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, rupanya apa ini? Ini rupanya begini keadaannya. Firman itu yang keluar dari diri Allah itu sudah ada bersama-sama kita. Sudah ada sama-sama manusia. Tapi manusia itu nggak bisa langsung memahaminya. Untuk bisa memahaminya, manusia membutuhkan cerita. Membutuhkan orang lain yang bercerita tentang firman itu. Nah, inilah kedudukan Yohanes. Nah, kalau ini diaplikasikan ke diri kita, maka kita akan bisa melihat pokok misteri. Tuhan itu lengkap menyertai kita. Menyertai saya, menyertai Bu Pendeta Marvan, menyertai Pak Freddy, dan menyertai Bapak Ibu semua yang ada di sini. Semua lengkap. 24 jam sehari, bahkan sejak dari keabadian dia sudah menyertai kita. Tapi kita terlalu bodoh untuk paham. Kita butuh ke orang lain untuk bisa memahami misteri itu. Nah, ini peran penting Yohanes Pembaptis itu dihadirkan oleh Tuhan di sana, gitu ya. Saya lanjutkan pokoknya sekarang. Nah, sekarang dikatakan kalau Yohanes Pembaptis itu bukan terang yang sejati, ya, dia hanya saksi tentang terang, maka inilah terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, itu sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia sejak pada keabadian, sebelum ada waktu, dia sudah ada. Dan dunia dijadikan olehnya, oleh terang itu, oleh Sang Sabda itu, tetapi anehnya dunia tidak mengenalnya. Itu misteri iman kita. Ya, kita disertai Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Hukumnya ini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Aduh, kasihan sekali ya. Tapi Allah tidak mau mundur. Hanya ini poinnya, ini poin penting yang sangat menggairahkan orang yang percaya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa itu kuasa? Diberi kuasa itu caranya gimana? Diberi kuasa itu artinya dilibatkan. Dilibatkan contohnya gimana? Contohnya begini, kalau Pak Jokowi datang ke tempat saya ini,
dan kemudian saya diajak naik mobilnya, maka semua orang yang menghormati Pak Jokowi ikut tiba-tiba menghormati saya juga. Kalau Pak Jokowi misalkan masuk ke sebuah restoran dan mengajak saya makan, saya akan diterima ikut makan bersama Pak Jokowi di restoran. Itu artinya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ilustrasi tadi moga-moga menolong kita. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah artinya kalau kita menerima Sang Sabda yang datang menghampiri kita itu, maka kita akan dilibatkan di dalam kerajaan Sang Sabda itu, di dalam kerajaan Allah. Nah, orang itu akan menjadi anak bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani oleh keinginan laki-laki atau keinginan seorang perempuan, melainkan dia diperanakan dari kehendak Allah. Menerima Sang Sabda itu akan membuat kita ambil bagian di dalam diri Allah. Maka di garis bawahi ini, firman itu telah menjadi manusia. Ini teks LAI dalam bahasa Indonesia. Artinya manusia di sini kalau bahasa aslinya itu SARKS, gitu ya, sarks. Artinya daging. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu apa? Daging itu realitas kemanusiaan. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, tentang hal ini, itu Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Dia bilang, ini dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, lalu poin penting lagi dari pewartaan Rasul Yohanes, itu adalah yang namanya kepenuhan. Ini kata kunci berikutnya. Rasul Yohanes bilang, dari kepenuhannya, yaitu adalah Sang Firman tadi, maka kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Itu karisma rohani. Anugerah Roh Kudus, kira-kira begitu. Dari kepenuhan akan Sang Sabda itu, kita akan menerima aliran roh. Dan itu berlangsung terus-menerus, sampai makin lama penuhnya makin lengkap, dan terus tak terhingga menjadi menyatu dengan Allah. Proses ini disebut nanti dengan istilah divinisasi atau pengilahian. Atau kalau dibayangkan, kita ini adalah anak Allah yang semula kecil gitu ya, terus kemudian tumbuh menjadi makin besar, menjadi semakin sempurna ke anak Allahannya. Dan dengan menjadi semakin sempurna, akhirnya kita menjadi seperti Kristus yang dengan penuh ketaatan menjunjung tinggi kehendak Bapa. Nah, kepenuhan ini beda dengan kepenuhan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tekstual, secara tertulis. Kasih karunia itu melampaui tulisan. Itu adalah hidup Yesus Kristus yang diragakan sepenuhnya menurut kisah Injil ini, gitu ya, dari lahir sampai kemudian menempuh jalan sengsara, salib, dan akhirnya bangkit, begitu. Dan itu bagian penting dari Yohanes pasal 1 ini. Selanjutnya nanti kemudian ada cerita bagaimana Yohanes Pembaptis itu berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan kata kunci dari pekerjaan Yohanes Pembaptis itu adalah ini, kata ini, yang saya beri tanda merah. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus di hadapan orang banyak, bilang, lihat itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gitu ya, itu 2 kali dikatakan. Lihatlah anak domba Allah dosa dunia. Dengan kata-kata itu, maka Yohanes Pembaptis menggerakkan murid-muridnya supaya ikut Yesus dan akhirnya menjadi
murid Yesus. Yohanes Pembaptis sangat rendah hati. Dia merelakan dirinya semakin terhilang agar Yesus semakin kelihatan. Dan dengan cara itulah gereja dimulai. Itulah yang dibicarakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Nah, semoga kita yang ada di sini tidak lelah melihat bacaan Injil Yohanes tadi, tapi bisa melihat sebuah gambar bagaimana Allah itu menciptakan kita dengan cara unik, ya, yaitu dengan cara keluar dari dirinya, disebut dengan istilah bersabda, keluar dari diri Allah, dan ketika Allah itu keluar dari dirinya, dia menjadi bagian dari hidup manusia, dan terbentuklah proses pertumbuhan menuju ke arah kepenuhan. Nah, lalu sekarang gimana kita mencoba mencerna warta Injil Yohanes ini di dalam hidup kita sehari-hari, khususnya yang tengah dilanda kerapuhan ini. Ya. Jadi kita coba pindah dulu sekarang ke topik berikutnya, yaitu topik kerapuhan. Gitu ya. Caranya begini, saya akan memperlihatkan kuncinya. Nah, kata rapuh itu artinya mudah terluka, gitu ya. Itu dari kata kalau bahasa Inggrisnya vulnerable, gitu ya. Bisa dilukai, itu rapuh, gitu ya. Luka karena apa? Apa itu luka? Gitu ya. Luka itu ya dulunya sehat jadi nggak sehat, dulunya beres jadi nggak beres, dulunya bagus jadi nggak bagus, gitu ya. Dan dulunya rapi jadi berantakan, gitu ya. Jadi itu yang namanya vulnerable. Dan terkait dengan mudah luka itu adalah precarious. Ini juga rapuh, gitu ya. Dia mudah dikenai bahaya. Contohnya apa? Contohnya kalau saya duduk-duduk, gitu ya. Kalau duduk-duduknya di taman yang indah, itu nggak precarious, nggak dalam bahaya. Tapi kalau saya duduk-duduk minum kopi, tapi di pinggir jalan tol, wah itu precarious. Itu saya mudah kena bahaya, gitu ya. Nah itu rapuh juga. Itu membuat saya vulnerable, mudah dilukai. Nah, inilah yang saat ini makin terasa sebagai bagian hidup kita. Pandemi ini tiba-tiba membuat kita sadar bahwa kita ini rapuh. Dulunya sudah rapuh, tapi nggak sadar, gitu ya. Karena kan tiba ada banyak teman, saudara, sahabat yang meninggal dunia karena COVID. Tiba-tiba karena COVID, pekerjaan kita hancur. Tiba-tiba karena COVID kita penuh dengan aneka kesulitan yang nggak jelas ujung, gitu ya. Ini membuat kita semakin sadar akan kerapuhan ini. Nah sekarang kalau kita rapuh, ini apa ini? Ini apakah tanda bahwa kita ditinggalkan Tuhan? Kalau belajar dari bacaan Injil Yohanes, kita akan menjawab tidak, gitu ya. Rapuh itu adalah wataknya daging, ya, dan justru Sang Sabda menjelma jadi daging. Tuhan Allah masuk ke dalam daging. Tuhan Allah masuk ke dalam kerapuhan kita. Jadi sebetulnya di dalam kerapuhan kita itu kita dekat dengan Allah. Nah ini aneh ya. Warta kitab suci Kristiani itu agak terbalik-balik dengan logika kehebatan manusia yang biasa diagung-agungkan. Biasanya kita bayangkan Allah itu dekat kalau kita baik, tapi saat ini kita bilang Allah itu dekat loh, walaupun kita nggak baik. Allah itu dekat kalau kita sukses. Tapi kita bisa melihat sekarang dari tema kerapuhan ini,
Enggak juga. Allah itu dekat loh, walaupun kita nggak sukses, gitu ya. Nah, Allah itu tetap dekat walaupun kita rapuh, gitu. Nah sekarang dalam paper saya mencoba memeriksa lebih teliti lagi. Kalau Allah itu dekat dengan orang yang rapuh, terus bagaimana kita harus memperlakukan kerapuhan itu? Gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus pandai menganalisis kerapuhan itu. Makin diperiksa, maka kita melihat banyak aspeknya. 3 aspek saya coba kemukakan di sini. Ya, aspek yang pertama itu adalah yang namanya tragedi, gitu ya. Yang kedua itu adalah yang namanya penindasan. Dan yang ketiga itu adalah yang namanya konstruk patologis, gitu ya. 3 poin ini. Yang pertama adalah tragedi. Rapuh itu kita alami ketika kita begini. Mula-mula semua beres, tapi entah bagaimana jalan hidup kita terpelintir, terpelanting, sehingga kita jadi nggak beres. Itu namanya tragedi. Lambangnya mungkin seperti Vanessa yang kecelakaan lalu lintas itu ya. Jadi dulunya happy banget, tiba-tiba dalam tempo 1 detik berubah semuanya menjadi tragedi. Kita bisa mengalami hal yang sama. Mula-mula beres, semua happy, itu ya. Saya mungkin sedang menjadi pendeta, semua baik. Tiba-tiba entah kenapa, entah ketiban genting dari atas, entah macam-macam, kena sakit, tiba-tiba itu saya bisa dikenai tragedi. Itu kerapuhan. Dan kemudian kalau personal tragedi ini datang, kita akan bilang, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kerapuhan itu nyata. Yang kedua, kerapuhan aspek kedua itu adalah yang namanya penindasan. Kita itu rapuh kadang-kadang bukan karena kita kena tragedi, tapi karena kesalahan orang lain, bahkan karena kesalahan yang diselenggarakan secara sistemik gitu ya oleh dunia sosial kita. Contohnya apa? Contohnya ya ini yang dialami oleh kaum perempuan. Sangat memuja laki-laki, kaum perempuan tertindas gitu ya. Misalkan banyak perempuan pandai, tapi ketika sudah menikah gitu ya, sudah menikah dan hidup dalam suatu perkawinan, entah bagaimana suaminya sering melakukan KDRT. Dan kemudian perempuan yang cerdas itu kehilangan ya bakat-bakatnya. Dia nggak boleh kerja. Alasannya ya sudah kodrat perempuan, kamu di rumah, gitu, misalkan seperti itu. Nah ini adalah kerapuhan yang aspeknya kedua. Ini adalah penindasan. Gitu ya. Ada Tuhan di sana? Ada. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang tertindas, Tuhan yang dilukai, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah kerapuhan karena konstruk patologis. Konstruk itu apa? Konstruk itu bangunan pikiran, gitu ya. Kita bisa menjadi rapuh gara-gara pikiran kita sendiri yang nggak terbina dengan baik, gitu ya. Misalnya kita bilang di dalam pikiran kita, Tuhan sudah nggak peduli sama aku deh, aku akan bunuh diri aja. Maka terjadi kasus-kasus bunuh diri. Itu adalah contoh bagaimana konstruk pikiran kita itu akhirnya bisa membawa kita kepada kehancuran. Contoh-contoh lain banyak sekali akan hal itu. Nah, 3 hal itu adalah 3 aspek kerapuhan yang perlu terus-menerus kita baca dan kita sadari supaya di dalam kerapuhan kita menemukan gerak kehadiran Tuhan. Di dalam tragedi yang kita alami, Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Di dalam penindasan yang kita alami, Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Dan di dalam
kebodohan kita yang sedang kita jalani tanpa sadar, Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Penting bagi kita untuk memahami Tuhan mau apa. Nah, untuk itu saya mengajak kita mencoba memikirkan satu cara untuk membaca gerak langkah Tuhan di tengah-tengah kerapuhan kita. Cara itu disebut dengan nama Theodice. Gitu ya. Ini adalah sebuah topik teologis yang kuno, gitu ya. Kuno maksudnya bagaimana? Ini sudah sejak zaman dulu orang bertanya-tanya. Itu menjadi kegelisahan eksistensial dengan bertanya, dari mana asal-usulnya kerapuhan yang wujudnya adalah kejahatan dan penderitaan yang kita alami. Kenapa kok orang gelisah tentang adanya kerapuhan ini? Ya karena dia beriman pada Tuhan yang punya watak double, ganda hebatnya. Hebat yang pertama namanya Maha Kuasa, dan hebat yang kedua namanya Maha Kasih, gitu ya, Maha Baik, gitu ya. Tuhan itu Maha Baik dan Maha Kuasa, hebat. Gitu. Kalau ini dalam keadaan normal, ini nggak jadi masalah. Ya, kita dengan mudah beriman akan misteri kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi ketika kita diterpa kerapuhan, berantakanlah iman kita akan kedua hal itu. Kita harus milih salah satu. Salah satunya gimana? Mungkin Tuhan itu baik, tapi nggak maha kuasa. Wah, kalau gitu Tuhan yang lemah. Nah, banyak orang sana, ya Tuhan baik, tapi dia nggak maha kuasa. Tuhan baik, tapi nggak bisa menolong saya. Itu secara praktis menerpa kita di tengah kerapuhan. Atau kebalikannya, Tuhan memang dahsyat kekuasaannya, tapi dia kejam, dia nggak peduli pada aku, dia telah meninggalkan aku. Nah itu butir kedua. Iman yang sehat akan senantiasa memelihara keseimbangan di kedua titik itu, dan caranya adalah dia memeriksa ini yang salah di mana. Mungkin yang salah adalah karena secara alamiah ada tragedi. Kita perlu baca tragedinya di mana. Misalnya ada bencana alam, ada banyak yang hilang, ada tsunami, ada banyak korban, itu tragedi. Atau kita bisa memeriksa mungkin bukan tragedi, jangan-jangan ini penindasan. Banyak orang-orang yang jahat tapi nggak merasa jahat karena sudah terbentuk suatu sistem yang menindas sesama manusia. Nah ini mungkin itu kita periksa. Atau yang ketiga, jangan-jangan ya, kita memang nggak pernah tahu apa-apa ya tentang hal itu, karena selalu saja pikiran-pikiran kita serba terbatas, konstruk-konstruk pikiran kita serba bermasalah. Nah, tiga hal itu yang kemudian menjadi cara kita untuk memeriksa diri waktu rapuh, gitu ya. Ini kalau lebih detail kita periksa tiga cara ini pernah dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar di dalam tradisi Kristen. Ya. Yang pertama itu dikembangkan oleh tokoh besar namanya Agustinus, Santo Agustinus, gitu ya. Dia memeriksa dengan detail bagaimana dinamika pemberontakan manusia itu selalu menyertai kita. Kerapuhan kita itu kerap kali terjadi karena kemalasan kita, karena kita memberontak terhadap Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini juga pernah diperiksa secara detail oleh orang yang namanya Irenaeus, itu leluhurnya Agustinus. Irenaeus melihat kenapa kok sampai ada kerapuhan, kejahatan, penderitaan, dan menerpa manusia dengan aneka kesusahannya. Itu kan bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah ingin jadi guru. Allah sedang mencoba meningkatkan mutu kemanusiaan. Dan biasanya
mutu kemanusiaan itu tumbuh seiring dengan aneka kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu mengatakan bahwa kerapuhan itu adalah suatu misteri. Konstruk pikiran manusia nggak akan bisa sanggup memahaminya. Ini dikembangkan oleh kitab Ayub. Kitab Ayub mencoba membicarakan itu. Kenapa Ayub menderita? Salah siapa penderitaan itu? Apakah salah Allah, atau salah Ayub, atau salah setan, atau salah masyarakat? Salah siapa? Jawab akhir dari kitab Ayub adalah misteri. Ayub tersungkur di depan Allah. Dia mencabut semua kata-katanya dan bilang, aku orang bodoh. Aku nggak tahu apa-apa, tapi aku telah menggugat yang maha kuasa. Nah, itu tiga cara untuk mengolah kerapuhan kita. Moga-moga tiga cara ini bisa menolong kita untuk lebih arif, gitu ya. Ketika kita rapuh, gitu ya, dan ketika kita melihat sesama kita rapuh, gitu ya, apa yang akan kita lakukan, gitu ya? Apakah kita mau bertindak atau menahan diri? Apakah kita mau langsung memberi khotbah, ceramah, atau diam saja? Apakah kita cuek atau terlibat? Apapun jawabannya, kalau kita belajar dari warta kitab Yohanes pasal 1 saat ini, kita akan melihat gejala. Apapun keadaannya, Sang Sabda itu ada. Dan Sang Sabda itu adalah terang manusia. Dia sedang membisikkan sesuatu. Dia akan menyatakan dirinya. Gitu. Jadi, semoga tiga hal ini bisa kita pahami sebagai cara Sang Sabda berurusan dengan kita, gitu, supaya kita tidak memberontak kepada Allah, supaya kita tekun mengikuti didikan ilahi, dan supaya kita tekun menyelami aneka misteri ilahi yang tidak kita kenal sampai hari ini. Gitu. Nah, bagian-bagian selanjutnya saya mencoba menyajikan suatu gambaran bahwa kitab suci Kristiani kita itu isinya adalah pengolahan terhadap 3 butir teodice itu dengan macam-macam tema. Tema besarnya adalah bahwa Allah itu terus bekerja untuk mengubah kacau balau situasi chaos menjadi kosmos, menjadi dunia. Dan dengan cara itu dia meletakkan kehadiran ilahinya supaya manusia bisa mengalami cintanya dan tumbuh pelan tapi pasti. Dan kemudian secara khusus di dalam kitab Yohanes setelah kita baca tadi, bagaimana Allah hadir memberi kehadiran ilahi yang bisa dirasakan oleh manusia, bukan dengan cara abstrak, tapi dengan cara menjadi daging. Nah, kalau ini diimplementasikan ke dalam diri kita, coba bayangkan, Allah itu ada di daging kita. Temukanlah, coba rasakan. Kalau kita sudah gatel, misalkan, coba bayangkan, mungkin Tuhan Yesus ikut gatel, gitu ya, karena dia menjadi daging. Nah, jadi kalau kita mengalami apapun ya, yang kelihatan bagus atau jelek di dalam daging kita, bayangkanlah di situ Tuhan terlibat, Sang Sabda terlibat. Dan kemudian ini ada detail bagaimana Injil Yohanes terkait dengan kitab Wahyu dengan aneka lambang-lambang yang menarik kalau bisa dibicarakan nanti kalau kita punya waktu. Tapi poin yang mau saya garis bawahi akhirnya mencapai ke konklusi gitu ya, bahwa dunia itu akan selalu rapuh, tapi dunia kita, tubuh kita yang akan hancur ini tetap tumbuh karena disertai oleh Allah yang menjadi daging, Allah yang menubuh. Dan itu diselenggarakan oleh Allah untuk menggerakkan kita supaya terus tumbuh ke arah kepenuhan di dalam Sang Pencipta. Dari kalimat-kalimat macam ini, saya mengajak kita berpikir,
Untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk ambil bagian di dalam kebahagiaan Allah. Jadi kita diciptakan bukan hanya untuk main, tapi supaya kita terus terhubung dengan Allah, makin tumbuh di dalam Allah, dan ya kemanapun Allah pergi kita ikut di sana. Nah, ini yang sedikit membedakan surganya orang Kristen dengan surganya agama lain. Surganya orang Kristen tidak dibayangkan sebagai tempat paduan suara, atau tempat banyak bidadari atau bidadara, atau banyak apel yang bisa membuat perut kita kenyang. Bukan. Surganya orang Kristen adalah ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan ikut, kita ada di sana. Kalau Tuhan tersalib, ya kita ikut tersalib. Di salib itulah Firdaus, di salib itulah kerajaan Allah. Kok bisa? Iya. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu pusatnya adalah tahta anak domba Allah. Itu yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes tadi. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia itu. Dan ini akan digambarkan detail di dalam kitab Wahyu. Mungkin kita tidak punya waktu untuk memeriksa kitab Wahyu dengan detail, tapi di sana dilukiskan bahwa sejarah dunia ini isinya adalah sejarah gerak sang anak domba Allah menebus dosa manusia. Nah, sekarang tipsnya kalau begitu bagaimana? Tipsnya ini, saya coba memberi tips untuk kita yang selalu gelisah dengan aneka kerapuhan. Ini ada semboyan terkenal yang sudah lama sekali. Be quiet, God is dealing with me. Kalau kita sedang diterpa kerapuhan, tenanglah, tenanglah, sadarilah, Allah sedang menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan membisikkan sesuatu, tangkaplah bisikannya. Itu sang sabda yang menjadi daging. Saya mengajak kita diskusi lebih interaktif lewat tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ramadi. Bisa kita kasih applause buat Pak Ramadi. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa apa yang telah disampaikan. Beberapa hal yang saya catat di dalam sebelum kita masuk kepada diskusi, beberapa hal yang saya catat di dalam pemaparan dari Pak Ramadi yang paling istimewa itu dibuka dengan bahwa kerapuhan itu khas kekristenan, gitu ya. Jadi jangan kaget, ternyata itu khas kekristenan dalam kerapuhan kita. Nah, justru dalam kerapuhan kita itu Allah berbela kasih. Cinta Allah nyata dalam hidup ini dan kita boleh rasakan di dalam hidup ini. Dan ketika kita boleh membahas secara khusus Injil Yohanes, bagaimana Allah yang mencipta itu suatu dengan berfirman, lalu semua bagian adalah, kalau bicara mengenai Allah, ya tetap adalah semua bagian Allah, itu bedanya dengan manusia. Sangat tertarik tadi Pak ketika Bapak berbicara mengenai kalau mata Marfan itu dikeluarkan, nah di mana Marfannya? Itu kan menarik tuh sebenarnya gitu kan ya. Nah itu yang membedakan cara pandang ketika kita sebagai manusia dengan ketika kita melihat Allah, apapun yang terjadi pada Allah ya tetap adalah Allah gitu ya, yang ada. Lalu Tuhan lengkap menyertai kita. Wah, itu sesuatu yang membuat kita sangat tercerahkan atau membuat kita semakin diteguhkan ya di masa pandemi gitu ya. Allah selalu lengkap menyertai kita gitu ya. Tetapi terkadang pula, ini tadi kata bodoh gitu ya yang Bapak ungkapkan. Ternyata manusia itu kadang bodoh untuk memahami tentang hal itu. Sehingga Injil Yohanes memunculkan Yohanes Pembaptis untuk boleh membantu orang-orang yang bodoh itu untuk memahami Allahnya yang sangat luar biasa. Dan ketika seorang Yohanes itu menjalankan sebuah pelayanan, dia tidak menunjuk pada dirinya sebuah kerendahan hati yang luar biasa, tapi justru dia menunjuk, itulah dia anak domba Allah. Dan itu sangat kental juga di dalam Injil Yohanes yang ada. Dan ketika kita bicara mengenai Injil Yohanes, bahwa diberi kuasa, dilibatkan. Nah, ini sesuatu yang juga baik bagi kita pahami bahwa kita selalu dilibatkan oleh Tuhan ketika kita menerima Dia. Kalau kita nggak menerima Dia, bagaimana kita dilibatkan? Kita merasakan karyanya, gitu ya, mengambil bagian dalam diri Allah itu yang ada. Dan ketika Allah mencipta dengan sangat unik
menjadi bagian dalam kehidupan manusia, maka itu adalah karya Allah yang sangat istimewa di dalam kehidupan ini. Bagaimana implikasinya Injil Yohanes dalam kehidupan kita? Kerapuhan mudah terluka dalam situasi bahaya, itu kondisi-kondisi yang kita alami, tetapi dalam kerapuhan itu Allah dekat dengan kita. Bukan semakin jauh gitu ya, tetapi Allah dekat dengan kita. Lalu bagaimana kita mempraktekkan, memperlakukan kerapuhan dalam hidup ini? Catat sama saya ada 3 aspek gitu ya. Aspek tragedi yang ada, penindasan, sehingga muncul mungkin ketika penindasan itu jadi muncul pertanyaan gitu ya Pak ya, apakah kekerasan yang dialami menjadi bagian daripada kerapuhan kita yang disengaja oleh orang lain gitu ya dalam penindasan itu, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan mental gitu kan, apakah itu juga bagian daripada menerjemahkan kerapuhan di dalam kehidupan kita kalau bicara mengenai penindasan gitu ya. Lalu konstruksi patologis gitu ya. Kalau membahasakan tentang patologis itu ada teologi yang lain lagi, tapi nantilah diungkapkan gitu ya, karena pemikiran kita itulah yang mengkonstruksi kita, itulah yang membuat kita. Lalu bagaimana cara kita untuk dikatakan teodisi, teodice gitu ya, yang tadi dikatakan gitu ya. Nah, di sini kadang berbenturan maha kuasa, maha baik gitu ya, itu yang ada yang diungkapkan tadi, tetapi cara mengelola kerapuhan itu hal yang luar biasa yang setelah disampaikan, pemberontakan manusia karena manusia malas gitu ya. Lalu bagaimana cara Allah mengajar kita ya dalam pendidikan ilahi Allah, lalu misteri. Kitab Ayub menolong kita untuk memahami akan hal itu. Dan yang terakhir, apapun keadaan manusia, Allah ada. Karena ia adalah terang. Dunia akan selalu rapuh, tetapi bagaimana karya Allah, penyertaan Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup ini. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang boleh saya poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Simon Ramadi. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, sudah adakah di chat? Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, saya melihat di chat. Oh, belum ada ya? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang raise hand gitu ya untuk kita boleh mendalami lagi apa yang disampaikan oleh. Oh, ada. Oma Susi ya, yang saya lihat di layar ada saya lihat dulu Oma Susi, panitia mohon bantu siapa lagi kan nanti ya selanjutnya. Silakan. Ada lagi yang lain? Oma Susi dulu ya. Ya, baik, silakan Oma. Ya. Terima kasih Bu Pendeta Marfa. Menjelang siang Pak Simon Rahmadi, saya Susilawati, anggota Perdatama Pak di DKI Serpong. Nah, kelihatan apa yang saya tangkap dari paparan Bapak adalah pertama, terima kasih bahwa Bapak menerjemahkan naskah yang Bapak sudah kirim dan di-share ke kami sebelum ikut webinar ini. Ketika membacanya rasanya, aduh yang sepuh-sepuh ini bisa nggak ya ikut terbang gitu. Tetapi bersyukur bahwa Pak mendaratkannya dengan smooth gitu Pak, sehingga kami merasa lebih dari webinar ini adalah sarasehan, jadi kami bisa masuk di dalamnya. Matur nuwun Pak Simon. Lalu yang kedua, apa yang saya tangkap dari paparan Bapak adalah ternyata untuk sesuai dengan pertanyaan saya di chat sebenarnya, ketika ditanya bahwa oleh Bu Marfan bahwa apa tujuan mengikuti webinar ini, saya menjawab bahwa menolong yang rapuh gitu. Mungkin yang rapuh bukan hanya saya, tetapi banyak orang, tapi kami para orang rapuh ini bisa saling menolong gitu. Sebenarnya itu yang kami harapkan, yang saya secara pribadi harapkan terjadi. Nah ternyata untuk bisa menolong yang rapuh,
orang yang menolong ini sebagai manusia, dia sendiri harus mengalami mana Tuhan mengizinkan kami juga rapuh gitu Pak. Tapi kami dapat melewati dengan berbagai macam pengalaman hidup. Bukan sok bersyukur, tapi ya memang bersyukur. Mungkin yang sudah di atas 75 tahun seperti saya, asam garamnya banyak, jadi kalau noleh, oh sejenak aku menoleh betapa sayangnya Tuhan gitu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini dengan aspek-aspek personal tragedi, oppression dari sosial dan patologis kami yang membuat kami juga menjadi rentan gitu. Ternyata Tuhan itu tidak jauh gitu. Tapi itu perlu dialami gitu. Nah, masalahnya apa sekarang? Bagaimana kami bisa meyakinkan gitu kepada orang-orang yang rapuh, sementara kami sendiri melewati sebagai pengalaman pribadi gitu Pak. Jadi meyakinkan tanpa, karena kami ini awam, tanpa menggunakan istilah-istilah yang teologis begitu, supaya masyarakat menjadi lebih mengerti. Kalau itu kepada sesama orang Kristen mungkin agak lebih sedikit lebih mudah. Tetapi bagaimana kepada dunia sekitar kami yang kami hidup pluralistis ini. Matur nuwun Pak Simon, Bu Marvan. Makasih Oma Susi. Oma Susi ini anggota KUL GKI Serpong yang pengurus sangat aktif, yang juga mempunyai pelayanan pendampingan kepada jemaat gitu ya, yang seorang oma, seorang ibu yang punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan menarik gitu ya bahwa ketika mengikuti webinar ini punya harapan menolong yang rapuh gitu ya. Jadi ingin menjadikan diri menyadari kerapuhan gitu ya, tetapi juga ingin menolong yang rapuh. Tapi ini kan pengalaman pribadi yang tadi ya dikatakan, lalu bagaimana untuk meyakinkan gitu ya. Padahal itu adalah pengalaman pribadi dalam kehidupan ini. Monggo Pak Pendeta Simon Ramadi. Iya, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya dan juga atas sharingnya. Itu waktu menikmati Ibu bicara, saya dikuatkan gitu ya. Nah, saya bisa ikut memetik gitu ya bagaimana perjalanan hidup yang telah Ibu lewati itu ketika membuat Ibu menoleh ke belakang, ada rasa syukur. Itu waktu Ibu mengucapkan itu saya ikut tersentuh akan hal itu. Dan itu yang mau saya bagikan saat ini. Kok bisa ya begitu? Manusia bisa disentuh oleh refleksi orang lain. Nah itu ajaibnya manusia. Dia bisa jiwanya itu bisa seperti pindah-pindah dari lokus satu ke lokus yang lain seiring dengan komunikasinya. Dan poin itu yang mau saya bagikan. Itu namanya refleksi, gitu ya. Waktu kita mengalami pengalaman hidup, gitu ya. Pengalaman hidup itu jalan begitu saja, ya dia objektif, gitu ya. Dia objektif apa adanya. Dan karena objektif ada apa adanya, ya sudah itu jalan begitu saja, gitu ya. Dia hanya bisa menjadi bermakna, tidak hanya sekedar objektif apa adanya. Dia hanya bisa menjadi bermakna ketika manusia yang mengalaminya melakukan proses membaca ulang, melihat ulang. Itu biasa disebut dengan istilah refleksi. Dan orang-orang yang belajar pendidikan tahu bahwa kata kunci untuk membuat orang belajar adalah refleksi. Tanpa refleksi, nggak mungkin ada edukasi. Tanpa refleksi, manusia nggak bisa menangkap butir-butir penting yang berharga untuk menumbuhkan apapun di dalam dirinya, entah pengetahuan, entah pemahaman, entah keterampilan, kompetensi, macam-macam. Tanpa refleksi nggak jalan. Ibaratnya bagaimana? Ibaratnya begini. Waktu kecil mungkin kita pernah mengalami itu ya, melihat lilin, gitu ya, lilin indah, gitu ya. Lalu kemudian
kita julurkan tangan kita menyentuh lilin itu, gitu ya. Dan kita kesakitan karena lilin yang indah tadi ternyata ketika kita sentuh tangan kita terbakar. Dan kemudian kita sadar, sekarang kalau ada lilin menyala, aku harus hati-hati, jangan sampai tanganku ku dekatkan ke seperti semula. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada refleksi bahwa saya mengalami persentuhan dengan lilin dan kemudian saya membaca ulang gitu ya pengalaman itu, dan kemudian saya mengambil keputusan, baik kalau gitu saya nggak akan mendekat lilin. Itu refleksi. Tapi seiring dengan refleksi itu juga bisa muncul aneka trauma. Karena saya sudah melihat lilin dan lilin itu melukai saya sangat ketakutan, nggak mau lagi ketemu lilin. Akibatnya waktu Natalan, ya mungkin saya jadi nggak berani pegang lilin karena trauma dengan lilin itu. Perlu langkah lebih dalam untuk kemudian merevisi refleksi saya bahwa lilin itu ternyata bukan hanya melukai, tapi juga menerangi. Dan kalaupun dia melukai, ternyata lilin lukanya nggak parah. Dia hanya membuat semacam kaget. Saya pernah ketetesan lilin bolak-balik. Mula-mula saya takut, lama-lama biasa. Bahkan sekarang saya mulai pada level ketika kemarin COVID ya, menyalakan lilin di gereja, itu kan begitu mematikan nggak boleh ditiup. Nah, padahal nggak ada alatnya. Apa yang dilakukan? Ternyata mudah. Itu sumbu lilin itu bisa dipegang, gitu, dan lilinnya mati dalam kecepatan tertentu ya, supaya pegang cepat, gitu, dan lilinnya mati tanpa terbakar. Kenapa bisa begitu? Karena ada proses refleksi. Ya. Jadi Sang Sabda itu menyertai kita. Jalannya hidup diselenggarakan oleh Sang Sabda. Waktu kita menjalaninya, kita nggak sadar. Kita seperti orang-orang di sekitar Yohanes Pembaptis yang nggak tahu bahwa Sang Sabda itu bersama-sama mereka. Lalu, kapan kita bisa menjadi makin sadar dan tahu? Ketika kita melakukan refleksi. Refleksi itu sebenarnya dari kata artinya cermin, gitu ya. Kita bercermin. Ini lambang sebuah kata untuk mengajak kita memanggil ulang pengalaman, gitu ya. Jadi sebetulnya praktis gitu ya. Apa yang harus, bagaimana cara kita melihat Tuhan, gitu ya. Kalau di Injil Matius itu kan ada ukuran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 kalau nggak salah. Itu baru suci. Tapi apa itu suci? Suci itu sebetulnya mudah. Dia rajin membaca ulang pengalamannya. Dia rajin refleksi. Kita pun bisa kok membaca ulang pengalaman dengan rajin. Saran praktis misalkan, yang bisa dilakukan praktis, itu adalah kita buat acara yang namanya pemeriksaan batin 2 kali sehari, sesudah makan siang atau sesudah makan malam, cukup 5 menit. Begitu sudah makan malam, perut kenyang, semuanya, semua damai, kita sempatkan hening 5 menit sambil bertanya BPS, bagaimana perasaan saya? Dan kita baca, oh mungkin aku merasa stres. Baca, apa yang terjadi sepagi itu? Stresnya di mana? Itu diikuti aja, tanpa kita harus langsung paham. Tapi dengan membaca ulang, itu tiba-tiba kita semakin melintasi waktu dengan kedekatan yang lebih intens dengan Sang Sabda, dengan Sang Penyelenggara hidup. Mungkin kita nggak paham, saya tidak selalu paham apa yang terjadi sepanjang hari. Tapi saya baca ulang gitu ya, dan seiring dengan itu dibaca ulang, ada sesuatu yang tumbuh. Yang tumbuh apa? Yang tumbuh adalah yang namanya kebijaksanaan. Kita akan semakin tahu. Seperti lilin tadi ya, kita semakin tahu, oh lilin itu bisa menyakitkan, maka harus diletakkan pada tempatnya. Kebijaksanaan begitu. Dia akan tahu bagaimana meletakkan satu perkara pada tempatnya. Misalkan begini, saya pagi tadi ngomong karena sudah mau buru-buru harus mengerjakan tugas,
saya ngomong kasar pada istri saya. Karena waktunya ngapain? Nah, itu baru saya sadari setelah saya refleksi. Kemudian saya sadar, oh ya, saya harus sekarang mulai memikirkan apapun keadaannya, saya harus menunda cetusan kata-kata yang nggak enak supaya tidak melukai hati orang lain. Begitu Bu. Jadi untuk menolong orang yang rapuh itu juga begitu. Saya nggak bisa menolong orang yang rapuh bilang, halo Bapak Ibu yang sedang rapuh, ini ya saya beri kekuatan. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengangkat kerapuhan mereka. Tapi saya bisa hadir menyertai mereka berefleksi. Refleksi itu yang nanti akan membangkitkan energi, membangkitkan terang, membangkitkan pemahaman pada diri mereka. Kadang refleksi itu tidak perlu harus pakai kata-kata, cukup hadir saja, menunjukkan bahwa saya hadir. Syukur juga kalau pakai intensi iman yang lebih dalam, bisa kalau saya karena saya seorang pendeta, saya kadang membayangkan begini, saya sudah ditahbiskan bukan untuk menjadi diri saya sendiri, tetapi saya ditahbiskan untuk menjadi sarana bagi gereja. Maka kemanapun saya hadir, kadang-kadang saya bayangkan di daging saya itu ada Sang Sabda yang bergerak ke orang lain. Ya udah, dengan saya hadir, saya nggak usah banyak bicara. Saya coba untuk mengalirkan cinta Allah kepada dunia maupun suasana yang ada di sekitar saya. Dan dengan iman saya percaya nanti ada sesuatu proses yang tumbuh. Kira-kira begitu Bu Susi. Semoga bisa memberi inspirasi lebih lanjut. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pendeta Ramadi. Pak, beberapa kali tentang refleksi ya yang tadi Bapak ungkapkan, membuat kita akhirnya punya kebijaksanaan untuk memahami sesuatu. Lalu bagaimana ketika sebenarnya refleksi itu sesuatu yang pada diri kita, pada pribadi kita. Bisa saja ada yang mengatakan bahwa bisa saja itu menjadikan diri kita hanya peduli pada diri kita, ya, tentang sesuatu yang terjadi, sehingga melangkahlah dengan sebuah istilah nih Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang profleksi, gitu ya, bukan hanya membawa masa lampau ke masa kini untuk kita akhirnya kita berefleksi, tetapi profleksi bagaimana kita melangkah ke depan, ada sesuatu ternyata di depan. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Menyambung Pak, soalnya tadi ada kata refleksi berapa kali dia sudah. Menarik ya Bu Marvan ya, itu bisa diberi nama kembangannya ya, turunannya, langkah-langkah selanjutnya. Silahkan saja. Sejauh itu bisa membuat hidup berbuah, kerjakanlah, dan itu bagus gitu ya. Mau disebut profleksi, mau disebut diafleksi, mau disebut apapun gitu ya. Itu semua benar, itu semua penting. Yang penting adalah dikerjakan dan jalan. Mungkin saya terpengaruh kebudayaan saya. Kalau orang Jawa ada semboyan, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Itu artinya hal-hal kerohanian itu bukan beda dengan hal teoritik gitu ya. Hal-hal kerohanian itu jalan kalau dikerjakan gitu ya. Begitu juga tentang refleksi tadi, itu refleksi bisa jadi teori, itu menjadi sebuah teori, sebuah epistemologi yang canggih bisa. Tapi ketika berhadapan dengan kerapuhan, semua macet. Itu ya seperti yang dialami oleh teman-teman Ayub, macet. Itu yang dilihat oleh Agustinus dan Irenaeus, macet gitu. Terus gimana kalau macet? Ya jalan terus. Tapi jalan terusnya sekarang saya sadar, aku nggak bisa menolong orang rapuh kok. Aku nggak bisa menolong orang yang sakit kanker supaya nggak sedih, nggak bisa. Aku nggak bisa menolong orang yang miskin supaya hidupnya tiba-tiba terjamin dari hari ke hari, selalu ada makanan, nggak bisa, nggak punya sumber. Tapi gimana kalau gitu? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu bahwa ketika saya hadir di dalam hidup mereka, dan ketika aliran pewartaan terhadap Sang Sabda itu semakin menerangi hati mereka, ada perubahan.
Entah perubahannya seperti apa, saya nggak tahu. Perubahan itu akan menyembuhkan, perubahan itu akan menobatkan, perubahan itu akan mentransformasi kehidupan. Saya percaya itu watak dari kehadiran Sang Sabda, ya, watak kehadiran dari Sang Kristus di sana. Kira-kira begitu, Bu. Ya, makasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat. Kita lanjut ke pertanyaan di chat dari Bu Hermin, Batan Indah. Terima kasih Pendeta Simon Ramadi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah penderitaan Kristus di kayu salib bisa diartikan kerapuhan Yesus kepada Allah Bapanya? Terima kasih. Silakan Pak. Iya. Saya ingin berinteraksi dengan Bu Hermin. Oh iya. Halo Bu Hermin. Bu Hermin, open mic boleh Bu Hermin. Baik. Ya. Apa kabar Bu Hermin? Ini pertanyaan yang bagus, Bu. Saya udah juga nih, salam Jogja. Iya, ya. Apakah penderitaan Yesus di salib itu bisa diartikan kerapuhan Yesus di hadapan Bapaknya? Oh, ini bagus banget ini. Wah, saya juga. Bu Hermin bisa cerita sedikit tentang pemikiran ini, Bu? Ya, tadi terima kasih. Satu, nggak bisa juga ya, tapi ya sedikit saja. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kerapuhan itu kan sebetulnya awalnya itu dari diri sendiri ya. Saya tadi ada istilah kebodohan diri sendiri yang tidak berserah kepada Tuhan atau bagaimana gitu ya, atau tidak bisa menyikapi kerapuhan itu sendiri. Istilahnya kayak nelongso gitu loh Pak, pasrah atau gimana gitu ya. Terus di sini satu ingat Tuhan Yesus gitu loh Pak, penderitaan itu di kayu salib itu bukan bunuh diri ya, memang itu kehendak Allah gitu ya Pak ya. Maksudnya di sini konteksnya saya kerapuhan, apakah itu bisa diartikan kerapuhan Tuhan Yesus gitu ya. Maksudnya aku menyerah aja lah, aku berserah aja pada Allah Bapa gitu loh Pak, maksudnya. Karena ini sudah kehendak Allah gitu ya, saya harus seperti ini. Apakah kita harus bisa di sini meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib? Misalnya kita menghadapi kerapuhan itu gitu loh Pak. Itu ya Pak ya. Wow. Saya nggak mau panjangnya, takut salah. Ini itu penting banget Bu, itu penting banget ya, bahwa ini salib. Kenapa bilang penting ya? Karena salib ini maknanya kompleks sekali gitu ya. Salib itu adalah alat untuk hukuman mati ya kan? Ya. Tapi entah bagaimana dalam tradisi kekristenan salib itu menjelma menjadi aneka keagungan. Ya, ada mahkota raja pakai salib, ada kalung emas di dada pakai salib, ada cincin, ada ornamen, salib ada macam-macam, salib Yerusalem, salib Keltik, salib Protestan, salib Katolik, macam-macam, ada banyak aneka salib. Apa artinya? Salib itu rupanya punya makna, ya, kandungan makna yang sangat kompleks. Itu alat hukuman mati, tapi bukan sekedar alat hukum mati. Itu adalah tanda keagungan cinta Allah yang mengasihi manusia habis-habisan sampai terpecah gitu ya. Maka pernah beberapa waktu yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, lebih dari 10, itu di STT Jakarta ada usaha membuat seni aktifnya, seni ruang gitu ya, untuk mengkontemplasikan salib. Tapi sekarang mau dibuat salibnya ditransformasi jadi alat hukuman mati yang lain. Dan mahasiswa coba buat eksperimen. Gimana kalau pakai tali gantungan? Maka di mana-mana di masa Paskah dikasih tali gantungan. Hasilnya apa? Refleksinya menjadi ngeri. Itu nggak ada rasa cinta Tuhan, itu ngeri karena yang ada di tiang gantungan itu orang yang bunuh diri, orang yang penjahat, yang dihukum gantung. Tidak ada kisah Sang Putra Allah yang mempersembahkan dirinya untuk mencintai sampai habis-habisan dan menaati kehendak Bapa sampai sepenuhnya. Lalu kalau begitu terjadi diskusi, rupanya salib memang kerapuhan, tetapi
kerapuhan yang perlu dilihat sebagai kehadiran Sang Sabda di dalam kerapuhan kita. Poinnya di situ. Jadi bukan alat hukuman mati semata, tapi alat Allah menyentuh kita di titik di mana kita paling sakit. Gitu. Nah, ini sekarang sedikit permainan lambang yang kita perhatikan di Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu pusat tahta ilahi itu adalah anak domba, seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Tapi di kitab Wahyu itu lebih dramatis. Anak domba Allah itu tersembelih. Nah, rupanya pengalaman disembelih itu dibawa sampai ke surga loh, Bu. Dan kemudian tiba-tiba kita lihat sistem lambangnya Yohanes juga. Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian ada Rasul Thomas itu ya, yang bilang, aku nggak percaya dia bangkit sebelum aku meletakkan tanganku di, jariku diletakkan di tangannya yang berlubang paku dan lambungnya. Gitu. Apakah kemudian kata Yesus ketika dia menyatakan diri ke Thomas, Thomas, sini, ya, letakkan tanganmu ke tanganku yang berlubang ini dan letakkan tanganmu di lambungku yang juga berlubang. Rupanya waktu Tuhan Yesus bangkit, saya nggak tahu ya, saya membayangkan pakai imajinasi, mungkin tangannya berlubang paku, mungkin lambungnya tetap berlubang. Apa artinya? Kerapuhannya yang pernah membuatnya hancur itu tetap. Nah, bayangkan kalau kita sekarang mengalami hal yang sama. Kalau kita misalkan, saya nggak tahu ya, ada ikonografi gitu ya. Ikonografi antara lain salah satunya adalah Rasul Barnabas gitu ya. Barnabas ini terkenal sebagai rasul yang mati karena dikuliti, gitu. Kulitnya dilepas semua dari dagingnya dan kemudian daging dilepas dari tulang-tulangnya bersih dari dagingnya itu cara dia mati. Lalu di ikon itu digambarkan di surga Rasul Barnabas digambarkan sebagai orang yang pakai kayak mantel, tapi mantelnya itu dari dagingnya sendiri gitu ya. Itu ikonografi untuk menunjukkan bahwa kerapuhan kita itu tidak lalu disingkirkan dari kerajaan Allah, tapi kerapuhan kita dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, yang menyelamatkan ini bahwa kita dapat tempat. Cara berpikir ini itu sangat penting. Kadang kita membayangkan kerapuhan itu diatasi dengan cara menormalkan. Misalkan ada orang buta dianggap dia akan jadi normal kalau bisa melihat. Orang lumpuh dinormalkan. Kamu normal dong, jalan dong. Orang tuli dinormalkan supaya dia bisa mendengar. Ada warga gereja saya yang tidak mau mengajari anaknya yang tuli dengan bahasa isyarat. Kenapa? Dia bilang, biar anaknya nggak manja, baca gerak bibir, supaya bisa diterima di dunia normal, dinormalkan. Ini cara berpikir yang kurang tepat menurut saya. Karena sebetulnya kerapuhan itu mungkin permanen, mungkin menjadi disabilitas, mungkin menjadi bagian kodrati yang tidak bisa dilekatkan, dilepaskan lagi. Yang penting bukan dinormalkan, tetapi yang penting adalah diberi tempat di dalam kerajaan Allah. Itulah yang akan menyelamatkan. Dan bayangkan, kenapa capek-capek Sang Sabda keluar dari Bapa, menjumpai kita, jadi daging di dalam kerapuhan kita. Kenapa nggak dia bilang, simsalabim, dan kemudian semua beres, happy ending semuanya seperti bayangan kita. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah semuanya dinormalkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan rupanya tidak begitu cara berpikirnya. Kerajaan Allah adalah bahwa semua diselamatkan dengan cara diberi tempat, dimasukkan di dalam kebahagiaan Sang Bapa. Dan kalau memberi tempat caranya gimana? Kalau manusia nggak bisa diangkat naik ke surga karena nggak bisa terbang, yang di atas turun ke bawah. Dengan demikian kerajaan surga ada di bumi ini.
Kira-kira begitu Bu. Jadi salib itu memang memuat sesuatu yang sangat pekat ya. Itu memuat keagungan cinta Allah. Maka kadang waktu Jumat Agung, saya bilang sama teman-teman yang sering sibuk dengan mengatur liturgi, kita harus hati-hati dengan lambang. Jumat Agung itu bukan saat layatan. Layatan itu apa ya? Orang datang ke orang yang meninggal dunia gitu ya. Bukan. Jumat Agung itu adalah saat kita merayakan keagungan cinta Tuhan. Keagungannya di mana? Lihat di salib. Di salib walaupun penuh kepedihan, Tuhan mengampuni. Tuhan mendoakan. Tuhan mengalirkan cinta Allah habis-habisan sampai titik terakhir. Dan itu yang di dalam bahasa Injil Yohanes, kalau nanti baca di pasal 13, Bu, kalau sempat ya, itu akan ada sebuah ayat gitu ya, di bagian awal. Tuhan tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan Tuhan mengasihi para muridnya sampai pada kesudahannya. Artinya Tuhan mengasihi sampai habis-habisan. Dan dengan semangat cinta habis-habisan itu Tuhan melepaskan bajunya lalu membasuh kaki muridnya. Itu adalah saat kemudian di mana Tuhan menyatakan aneka khotbah perpisahan dan masuk ke dalam peristiwa penyaliban. Kira-kira begitu Bu. Baik, kita Simon. Amin. Terima kasih banget. Terima kasih sekali untuk arahannya, untuk pencerahannya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Hermin, Pak Simon. Terima kasih Bu Marvan. Terima kasih Pak Simon. Ada satu lagi penanya yang terakhir ya Bapak Ibu, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi ada satu lagi dari Bu Priska Foresta. Silakan Bu, mau langsung singkat dan padat. Terima kasih Pendeta Marvan. Ya. Terima kasih Pendeta Simon. Tadinya saya memang dari awal mau bertanya, tapi mungkin tidak bisa bertanya nih. Karena tadi Pendeta Simon waktu menjelaskan Yohanes itu sebenarnya begitu indah ya. Bagaimana Yohanes menyiapkan dasar untuk dia kemudian menceritakan tentang hidup Yesus gitu. Tadinya saya mau bertanya, Tuhan itu tidak datang ke dunia itu dengan wah gitu. Kenapa harus dibantu, misalnya dibantu oleh Yohanes, bahkan dibantu oleh Yohanes, bahkan dibantu juga oleh penulis-penulis Injil untuk menjelaskan kedatangannya. Seandainya dulu Yesus itu datangnya wah gitu, grande gitu, mungkin akan lebih banyak orang yang tahu waktu Yesus datang. Kemudian yang kedua juga kalau dikaitkan dengan kerapuhan, kalau misalnya COVID ini bisa diangkat, sembuh begitu ya, dengan mukjizat, mungkin Tuhan juga lebih dimuliakan. Dalam pikiran saya kenapa saya seperti itu. Tapi kemudian langsung dijawab oleh Pendeta Simon dalam paparannya, kalau ya mungkin memang pikiran Tuhan tidak seperti itu. Pikiran kita terbatas untuk memahaminya. Sampai ke jawaban tadi yang misteri itu. Makanya tadi saya bilang, iya, akhirnya ya mungkin memang hanya seperti itu yang bisa kita pahami sebagai manusia. Jadi memang sebenarnya nggak ada juga yang saya mau tanyakan, tapi ya itulah kesimpulan yang saya dapatkan hari ini. Tapi kalau boleh diizinkan saya mau share sedikit tentang kerapuhan ini. Tadi saya diingatkan kembali dari Bu Susi dan juga Bu Hermin, dalam perjalanan hidup saya benar-benar pernah merasa rapuh waktu ibu saya kena kanker dan meninggal umur 61 tahun. Itu adalah titik yang cukup berat buat saya, karena sampai titik umur itu sebenarnya saya sangat merasa saya sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi pada titik itu saya sempat kayak kecewa berat gitu, karena kenapa mama saya nggak bisa sembuh padahal saya sudah berdoa. Kenapa harus mama saya, padahal mama saya orang baik. Kami anak-anak juga bukan anak yang nakal. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan seperti yang tadi Pendeta Simon katakan, dan pada saat-saat seperti itu sebenarnya tidak ada kata penghiburan apapun atau penguatan apapun dari orang lain yang bisa membantu kita untuk memahami hal itu. Akhirnya hanya refleksi saja membantu akhirnya waktu itu saya untuk bisa kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi waktu itu yang menguatkan saya, Pendeta Simon, Pendeta Marvan, kalau saya boleh cerita,
setelah beberapa hari saya berkaca aja, ternyata kalau melihat Yesus tuh, ternyata hidup Yesus itu juga tidak mulus, tidak menyenangkan. Dia bukan orang yang disukai oleh semua orang, juga tidak selalu bahkan mencontohkan bahwa doanya pun tidak dikabulkan oleh Bapa. Ya, kalau kita ingat bagaimana doa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa supaya kalau bisa ambillah kup ini daripadaku, ternyata tidak gitu. Bahkan kalau misalnya saya berpikir juga, kenapa mama masih muda, saya belum bisa berbuat banyak, Yesus mati daripada itu. Jadi waktu itu saya yang menguatkan itu seperti yang tadi, makanya waktu Bu Hermin sharing itu saya teringat banget. Jadi yang mengingatkan saya itu justru perjalanan hidup Yesus gitu. Jadi bagaimana Tuhan kita itu uniknya, nggak tahu, saya lihat beda dengan yang lain. Hidupnya itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan hidup yang enak, nyaman, kaya, sehat, luar biasa gitu, enggak. Tapi justru menderita, difitnah, doanya bahkan pernah tidak dijawab oleh Bapa. Maksudnya dalam hal itu ya, walaupun itu pasti ada maksudnya, bahkan mati terhina di kayu salib gitu. Jadi saya waktu itu dikuatkan justru ketika melihat Yesus. Makanya sejak saat itu akhirnya ya udah terima gitu. Jadi ya begitulah, Yesus sendiri itu sudah jadi contoh buat kita bagaimana Yesus sendiri hidup, bukan hidup yang mulus gitu. Makanya sejak saat itu saya dulu mungkin saya berpikir kalau ya mungkin itu salah juga. Jadi bagaimana, bahkan sekarang juga kan misalnya dijanjikan bahkan di mimbar, misalnya kalau kamu berbuat baik, hidupmu akan diberkati gitu. Bahkan mungkin nggak di gereja kita, bahkan ada gereja lain juga yang menunjukkan kalau kamu beriman, maka kamu penyakit akan sembuh, seperti itu. Itu sempat membuat saya ini, apa iman saya kurang ya? Kenapa ibu saya nggak bisa sembuh ketika saya sudah berdoa sebegitu gitu? Apa saya memang kurang beriman? Itu sempat menjadi penghakiman. Gitu. Tapi ya itulah, itu akhirnya yang membuat saya berpikir nggak seperti itu gitu. Makanya sekarang juga saya kadang-kadang mungkin kalau orang lihat kayak kepahitan, kadang share tentang misalnya ini kecelakaan pesawat ya, orang kan sering fokus pada wah ada yang selamat nih, wah dia pelayan di gereja mana, seperti itu, dia selamat, puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Saya sering kadang-kadang bagaimana dengan yang meninggal, apakah artinya Tuhan tidak sayang sama dia? Nah, ini mungkin yang saya pikir kita perlu tidak terlalu cepat untuk menilai kalau orang yang selamat, orang yang diberkati, berarti dia orang yang sehat selalu. Kita lihat misalnya hidupnya bahagia, bukan berarti Tuhan lebih sayang sama dia daripada orang yang mungkin hidupnya menderita atau sakit, atau ya seperti itu gitu yang saya pikir. Dan apakah nah hal-hal kita jarang gitu bicara tentang penderitaan, kerapuhan, tapi saya bersyukur dalam webinar ini kita diingat kembali bahwa ketika kita menjalani penderitaan, kerapuhan, sakit, penyakit, bahkan mungkin kematian yang di luar harapan kita sebagai manusia, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita gitu. Justru seperti kata pendeta semua tadi, Tuhan dekat sama kita gitu. Dan kalau yang saya bisa share dari refleksi saya, lihat saja Yesus. Yesus kita itu dulu hidupnya seperti itu. Iya, baik. Itu mungkin yang bisa saya share. Pendeta Simon dan Pendeta Marwan, terima kasih. Makasih Bu Priska, saya terberkati dengan apa yang Ibu sampaikan. Bagaimana perjumpaan Ibu dengan Tuhan dan berefleksi dalam gumul juang kehidupan ya, mempertanyakan tapi toh akhirnya menjumpai bahwa benar Tuhan ada dalam hidup ini. Terus semangat ya dari teman, terus semangat dan terus kuat untuk menjalani hidup ini. Kita rapuh dan kita mau saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti ada respon dari Pak Pendeta Simon Rahmadi, tetapi Pak mohon ada sekalian ya Pak, saya gabung dengan ada satu pertanyaan di chat karena waktu kita juga ada satu pertanyaan dari Ibu Aslan Sianipar, ini Ketua Majelis Jemaat GKI Serpong ya. Pertanyaannya adalah jika manusia atau umat adalah makhluk yang rapuh ya, apakah bisa diartikan gereja yang rapuh? Bagaimana memahami gereja yang misioner dalam konteks kerapuhan? Itu Pak pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta Simon Rahmadi.
Iya. Gereja itu rapuh, jawabnya iya. Dari dulu sampai sekarang gereja itu rapuh. Kapan gereja kuat? Gereja jadi kuat itu karena pernah jadi sarana agama resmi Romawi. Kita pernah belajar di sejarah gereja di sana. Gereja bolak-balik rapuh, dan kalaupun dia kuat, dia justru jadi rapuh banget. Dia termakan dengan aneka politik zamannya pada waktu itu. Gereja selalu rapuh, gitu ya. Nah, tapi gereja walaupun rapuh, ini sesuatu banget. Apa itu sesuatunya? Sesuatunya itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus di dunia, gitu. Dan kalau pakai bahasa Injil Yohanes, tubuhnya Tuhan Yesus di dunia ini yang rapuh ini itu real. Kalau orang mau mengalami ya pewahyuan Sang Sabda secara penuh, itu dia jangan mengalaminya sendirian, nanti jadi gila. Bayangkan kalau saya bilang kepada Bapak Ibu semua, tadi pagi saya makan bersama Tuhan Yesus. Dia suka telur ceplok ternyata, misalkan begitu. Itu kalau saya bicara seperti itu ada dua kemungkinan. Mungkin saya memuat misteri yang besar sekali, atau mungkin kemungkinan besar saya gila, gitu ya. Saya terpisah dari realitas, gitu ya. Jadi untuk mengenal pewahyuan Sang Sabda yang menjadi data, kita perlu meletakkan pengalaman iman kita di dalam gereja. Ini yang dialami oleh Maria Magdalena, juga menurut Injil Yohanes, gitu ya. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus sendirian. Semua ketakutan dia nggak ketakutan, dia menjumpai Tuhan Yesus, dan akhirnya dia melihat Tuhan Yesus itu. Dan dia mau memegang Tuhan Yesus itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan pegang aku. Tuhan bilang begini, aku belum pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Apa artinya pergi kepada Bapa? Emang ada saat di mana Tuhan Yesus terpisah dari Bapa? Ini lambang, bahasa lambang Yohanes. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Maria Magdalena, kamu pergilah menjumpai Simon dan para rasul. Dan akhirnya Maria Magdalena ketemu kepada Simon Petrus, dan cerita tidak dilanjutkan lagi. Tapi poinnya, Maria Magdalena itu adalah tokoh yang sangat dihormati di dalam gereja. Ada apa di situ, di dalam sistem lambang itu? Itu artinya begini, kalau orang mau mengalami kepenuhan tadi ya, kepenuhan penyingkapan pengalaman akan Sang Sabda yang bersentuhan dengan diri manusia, bergabunglah dengan gereja, bergabunglah dengan persekutuan para rasul, bergabunglah dengan murid-murid Yesus yang lain, jangan sendirian. Itu dialami oleh Thomas. Thomas nggak percaya ketika dia sendirian. Begitu dia bersama dengan para rasul, dia mengalami penampakan Tuhan Yesus. Maria Magdalena, dia mengalami sesuatu yang hebat ketika sendirian, tapi Tuhan nggak mengizinkan dia terus di dalam kesendiriannya. Emangnya kalau sudah bisa memeluk Tuhan, mau apa? Daripada begitu, kembali kepada para rasul, bersama dengan para rasul, dan kemudian tumbuhlah sesuatu yang lain. Demikian juga di surga kelak. Ketika pertarungan itu terjadi antara anak domba Allah dan kekuatan si jahat, itu bukan terjadi antara satu orang dengan orang lain. Itu adalah sebuah kesatuan kosmik antara kosmiknya orang yang ada bersama dengan Allah dan kosmiknya orang-orang yang menolak Allah. Ini ngomong tentang apa? Ini ngomong soal tempat. Cara Allah bekerja adalah dengan memberi tempat. Yang rapuh diberi kekuatan, diberi keselamatan ketika dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Yang apa namanya tidak percaya kepada Kristus itu bisa mendapat tempat di dalam gereja seperti Rasul Thomas. Kalau ini dikembangkan terus di dalam aplikasi hidup kita, itu pesannya sederhana. Kalau beriman, itu jangan sendirian. Berimanlah bersama teman-teman. Dan itu
berarti kita harus membuat komunitas gereja kita senantiasa bersifat ramah, memberi tempat kepada semua orang. Tema kerapuhan penting dibicarakan di dalam gereja dalam rangka itu. Karena kebetulan biasanya orang-orang yang kumpul di gereja, masuk gereja saya juga, itu adalah orang-orang yang mirip, ya, mirip kegemarannya, mirip kebudayaannya, mirip kulturnya. Dalam tanda petik, mereka punya normalitas tertentu. Orang-orang yang tidak normal itu cenderung tersingkir dengan sendirinya. Nah, ini yang mau dibicarakan dalam tema kerapuhan. Jangan sampai cara berpikir kita seperti itu. Tapi kita harus senantiasa sadar, kita ini rapuh, tapi diselamatkan karena diberi tempat. Maka kita harus mengolah komunitas kita supaya senantiasa memberi tempat kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam aneka versi cerita mereka. Itu tentang gereja yang rapuh, Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa mengolahnya. Gereja yang kuat. Alih-alih menjadi gereja yang kuat, kenapa kita nggak berpikir yang penting bersama Sang Anak Domba Allah? Bersama dengan Dia kekuatan kita dahsyat sekali. Dan bagaimana caranya supaya kita senantiasa bersama dengan Sang Anak Domba Allah? Ya, kita senantiasa melihat Sang Sabda yang hadir itu, kita ikuti kemana arah geraknya. Nah, saya jadi ingat ingin menyapa Bu Friska yang terkenang akan ibundanya. Saya senang sekali dengan sharing beliau, dan saya ingin mengajak kita juga mengenang saudara-saudari yang sudah mendahului kita, itu kita kenang dan kita hormati. Itu sebagai bagian dari Sang Sabda yang menyatakan diri kepada kita. Di antara mereka ada banyak yang rapuh, ada banyak cerita doa yang tidak dijawab, dan seterusnya. Ngapain kita kenang mereka? Kita kenang karena lihat, melalui mereka itu Sang Sabda menyatakan cintanya dengan cinta yang memberi tempat supaya kesempurnaan itu bukan karena kehebatan, kesempurnaan itu bukan karena kegagahan manusia, kesempurnaan itu karena kita dipeluk oleh Tuhan yang memaklumi kita, yang mengerti bagaimana kegelisahan kita, yang mengerti bagaimana ketidakpercayaan kita. Kita dipeluk, itu yang menyelamatkan kita. Sampai di situ dulu. Semoga kita bisa tumbuh terus. Ya, terima kasih Pendeta Simon Rahmadi, sangat memberkati kami, sangat mengedukasi kami pada saat ini, sangat menyadarkan kepada kami bagaimana sebuah kehidupan yang perlu terus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan tema penyataan diri Allah di tengah kerapuhan dunia, pesan teologis janji Allah dalam Yohanes. Mari bersama-sama. Yang pertama adalah kerapuhan. Mari kita sadari kita rapuh. Termasuk gereja pun rapuh. Ya, itu kita sadari. Tetapi justru dalam kerapuhan yang kita sadari itu ada satu hal yang sangat istimewa, bahwa kita diselamatkan dan diberi tempat. Luar biasa. Kita diselamatkan dan diberi tempat dalam kerapuhan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita terus menyadari dalam sebuah perjalanan dengan Sang Sabda bahwa Ia selalu menyertai kita. Di tengah-tengah kerapuhan kita, di tengah-tengah kondisi penderitaan apapun yang kita alami, dalam kerapuhan itu Dia tetap menyertai kita. Cara Ia mengkomunikasikan, Dia menyertai kita, sudah tadi kita lihat di dalam Yohanes 1 dan beberapa penjelasan-penjelasan dari Pak Pendeta Simon Rahmadi. Dan yang ketiga adalah ketika kita boleh menyadari bahwa memang kita rapuh dan gereja pun rapuh, maka kita tidak akan berpangku tangan. Saya sih mengajak, mari kita rayakan dan rengkuh kerapuhan itu. Dengan apa? Dengan karya. Karya, kebajikan, karya Allah. Sehingga di situ kita boleh melihat bahwa sebenarnya Sang Sabda itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dengan karya itu kita boleh menunjukkan bahwa
kehidupan kita bermakna, dan kehidupan kita pun dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kerapuhan kita, dan karya yang boleh kita lakukan seperti Yohanes. Lihatlah Sang Anak Domba Allah. Dengan penuh kerendahan hati, ia menunjuk kepada Yesus Sang Domba Allah yang adalah sebuah kekuatan yang terus menyertai kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pendeta Simon Ramadi untuk segala yang boleh di-sharekan kepada kami. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan senantiasa berkarya dengan tuntunan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya luar biasa bahagia pada saat ini bahwa bukan hanya secara kognitif kita memahami tentang kerapuhan, tapi bagaimana juga sebuah rasa ya afektif kita, rasa kita yang boleh kita tuangkan di dalam sebuah pengalaman refleksi yang boleh kita nyatakan. Terima kasih untuk sharing Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana juga karya kita ke depan. Yuk kita berjalan ke depan untuk terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih.